warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qarbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa min kitabi di babil hadis Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala qala syekhuna al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala kita sampai pada bab fi fadilatis shamat, di dalam keutamaan as-shamat, yaitu diam. Keutamaan orang yang diam dalam artian bukan diam yang tidak baik, melainkan diam yang baik. Itu bagaimana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afiyatu asyratu ajza'in tis'atun fis samti wal 'ashiratu fil 'uzlati 'anil nas. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afiyah yaitu selamat itu ada 10 bagian. 9-nya terletak di dalam diam, dan yang 10 adalah tidak sering berkumpul dengan manusia. Uzlah yaitu menyendiri dari manusia, menunjukkan bahwasannya letaknya keselamatan seseorang, afiyah seseorang itu lebih banyak terletak di dalam diam. Diam yang bagaimana? Diam yang tidak ada pahala di dalamnya. Jika diamnya dari sesuatu yang berpahala, maka hendaknya dia tidak boleh diam, melainkan dia harus apa? Berkumpul, bergaul dengan orang. Contohnya diam yang ada pahalanya, seperti kita tahu bahwasanya di tempat ini ada majelis ta'lim, maka kita tidak boleh diam. Maksudnya tidak boleh diam bagaimana? Itu kita harus berkumpul, karena kalau kita diam, tidak berkumpul dengan orang-orang, maka kita terlewatkan yang namanya ilmu atau pahala daripada ilmu. Sesungguhnya manusia itu di antara 2 perkara. Kalau enggak ngomong, ya diam. Jika ngomongnya itu bermanfaat, maka dia beruntung. Dan jika dia omongannya tidak bermanfaat, maka dia rugi. Begitu pula dengan diam. Jika diam tidak ikut yang namanya
kejelekan dia nggak mau ikut, dia main lebih baik daripada dia ngomong berbahaya. Nah, diam daripada kejelekan itu beruntung. Beda lagi kalau dia diam dari yang namanya kebaikan, maka dia akan rugi. Bagaimana pintarnya seseorang itu di dalam memilah dan memilih mana yang lebih baik untuk dirinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in najasah wa najasatul lisan al-badha'atu. Segala sesuatu itu ada najisnya, dan najisnya lisan. Bagaimana lisan itu bisa menjadi najis, menjadi yang tidak baik lisan itu? Yaitu dengan perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor, badhi, yang hina. Maka hakikatnya lisannya apa? Najis secara maknawi, bukan secara zahir. Walau secara zahir tentunya mulut ini apa? Bersih, suci. Karena ucapan yang tidak baik, maka hakikatnya secara maknawinya lisannya najis, tidak suci. Fakana Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala yaqul, tahwil hikmatu minas sama' fala tanzilu ala qalbin fihi hadhil arba'u khisal. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, hikmah itu akan turun dari langit, dan ketika turun ke langit dan ketika turun dari langit, tidaklah hikmah itu turun kepada hati yang ada 4 sifat ini. Kalau di hati seseorang itu memiliki 4 sifat ini, maka hikmah itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Yang pertama, penyebab hati itu tidak bisa turun padanya, menetap di padanya hikmah. Pertama, jika hatinya ar-rukun ila dunya, jika hatinya ada yang namanya condong cinta kepada dunia, kedunian, kedunian. Yang kedua, wa hamlu hammi ghadin, yaitu jika dia masih memikirkan, atau dia itu masih berpikiran tentang kesusahan keesokan harinya. Maksudnya ya nopo, tasik mikir Beijing, iki anakku dipangan kayak opo yo. Saya mikir, ada hati seperti itu. Besok iki ya opo kok iki ya opo yo, urusane yo aja dipikir, damel Beijing aja dipikir. Pikirakan saat ini lho. Nggih, pun dipikir yang akan datang. Kersane pangeran sing ngurus seperti ditakdirkan oleh Allah SWT. Itu yang kedua. Maka jika hatinya ada rasa berpikiran tentang perihal untuk keesokan harinya, maka hikmah itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Yang kedua, wahasadun li akhin, jika di hatinya ada rasa iri kepada saudaranya. Jika melihat saudaranya memiliki nikmatan yang diberikan oleh Allah, suatu nikmat, kemudian dia iri maksudnya yang tidak baik adalah iri yang sekiranya dia itu ingin menghancurkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, maka itu tidak baik. Jika di hati seseorang ada yang seperti itu, maka hikmah itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Yang keempat adalah wa hubbu syarafin 'alan nas, yaitu jika seseorang itu suka dimuliakan oleh orang
lain, nggih. Merasa dirinya itu pengen wis ya apa carane cek dimulyakno ambek wong. Ah, ini hati-hati. Karena hal seperti itu apa? Tidak bisa hikmah itu masuk ke dalam hatinya. Pertama, condong kemana dunia. Condongnya ini berlebihan, guys. Ibadah ditinggal, taklim ditinggal demi apa? Dunianya. Yang kedua, memikirkan urusan esok hari ini gimana. Ya apa ya? Meniki ya apa ya? Dipikir. Nah itu. Yang ketiga adalah iri kepada saudaranya. Yang keempat adalah cinta, dia itu suka dimuliakan jika dimuliakan oleh orang. Jika orang itu memiliki 4 sifat ini, maka hikmah itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man somata najah. Siapa orang yang diam, maksudnya diam dari berbicara yang tidak ada pahalanya. Siapa orang yang diam dari berucap yang ucapannya tadi itu tidak ada pahalanya, diamnya dia itu, maka dia selamat. Najah ay minal iqab wal itab yaumal ma'ab, yaitu selamat daripada siksa. Orang yang diam bukan diam dari kebaikan, melainkan diam dari perkara yang tidak baik, maka dia akan selamat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sukutul alim syainun wa kalamuhu zainun. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diamnya orang alim itu suatu aib, syain, suatu yang tidak baik. Karena jika seorang alim ini diam, maka dikhawatirkan ada orang-orang bodoh yang berbicara. Maksudnya diam itu dalam artian adalah diam, tidak mau menjelaskan tentang perkara-perkara yang harus dijelaskan. Maka jika seorang alim itu diam dari perkara-perkara yang harus dijelaskan dan itu penting di dalam agamanya, agama Islam, maka itu adalah suatu kejelekan. Dikhawatirkan, ditakutkan ada orang bodoh yang akan berbicara tentang perkara tersebut. Kalau orang bodoh yang berbicara bukan ahlinya, maka menjadi apa? Bahaya. Oleh karena itu, diamnya orang alim adalah sesuatu aib. Paham nggih? Diamnya orang alim yang bagaimana, Pak? Maksudnya jika dia itu diam dari perkara yang harus dijelaskan, sesuatu kebaikan, dan andaikan orang bodoh itu jika menjelaskan bakalan bahaya, maka apa? Suatu aib bagi orang alim tersebut untuk diam. Wa kalamuhu zainun, dan ucapannya itu adalah suatu kebagusan. Wa kalamul jahil syainun wa sukutuhu zainun. Sebaliknya, omongannya orang yang jahil, orang yang bodoh, nggak punya ilmu, jika dia berbicara tentang perkara yang dia bukan ahlinya, maka itu suatu aib, suatu kejelekan. Karena bukan ahlinya, kok ngomong perkara yang dia tidak mendalami suatu ilmu tersebut. Nah, itu berhati-hati. Makanya omongannya orang jahil itu apa? Suatu keburukan. Wasukutuhu zainun, dan diamnya orang yang jahil itu bagus bagi dia. Karena apa? Dia lebih pantas untuk diam daripada ngomong. Kalau dia ngomong bakalan bisa rancau ini nanti ilmu ketika disampaikan oleh orang yang bodoh. Bisa-bisa sesat yang dimaksud dengan ilmu yang dipelajarinya. Nah, oleh karena itu diamnya lebih baik. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau Al-Imam Ghazali ini salah satu ulama filosofi.
ulama ahli tasawuf Al-Imam Ghazali ini. Beliau mengatakan obatnya perkara, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya itu bagaimana? Perkara yang tidak ada manfaatnya itu obatnya bagaimana agar kita ini bisa meninggalkan perkara yang enggak ada manfaatnya? Gampang, kata Imam Ghazali, an ya'lama annal mauta baina yadayhi. Ketahuilah cara agar kita ini bisa meninggalkan perkara yang enggak manfaat di dalam kehidupan kita, yaitu kita ingat bahwasanya kematian itu ada di antara kita ini. Kenapa? Kalau kita tahu kematian itu pasti mendatangi kita, pasti kita apa? Berpikir, apakah omonganku ini manfaat atau enggak? Kelakuanku ini manfaat atau enggak? Pasti dia mikir. Ditakutkan apa? Nanti dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau orang bisa merasakan dalam dirinya seperti itu, mau ngomong mikir, ini kok ditanggung jawab, ini omongan ini, kelakuan ini nanti ditanggung jawab di akhirat. Nah, maka ketika dia mengatakan seperti itu, maka akan dia bisa meninggalkan yang namanya hal yang tidak baik. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Caranya seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aslul imani as-sukut illa an dzikrillah ta'ala. Dasarannya iman, pondasinya iman itu terletak di dalam as-sukut, di diam. Diam tentunya diam yang enggak diam dari yang namanya kebaikan. Jika diam dari perkara yang tidak baik, maka itu bagus. Kalau diam dari perkara yang namanya kebaikan, itu tidak bagus. Kecuali illa an dzikrillah ta'ala, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lebih bagus daripada diam. Nah, diamnya orang alim tasbih, diamnya orang soleh itu membaca zikir, baca sholawat, deras Quran, diamnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kam min kalimatin salabat ni'matan wa kam min kalimatin jalabat niqmatan. Betapa banyak daripada ucapan kalimat itu bisa menghilangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa bahayanya kalimat yang dilontarkan oleh manusia, bahkan bisa apa? Menghilangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rezeki, contohnya jenengan ini digaji. Contohnya dalam pekerjaan jenengan digaji, contohnya sebulan apa? Pinten gaji jenengan sebulan? 1 M. Pinten Bu gajine jenengan? Bapak jenengan itu maringi pinten? Pinten? 50 sehari. Contohnya ngoten. Di antara kalimat yang dapat menghilangkan nikmat dari Allah SWT, yaitu kita diberi rezeki, contohnya sehari 50.000. Kemudian kita ngersulo sampai kita mengucapkan kata-kata yang enggak baik. Oh ya apa sih pangeran ini? Nah, ini dapat apa? Menghilangkan nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan. Bisa-bisa besok kita nggak dapat nikmat sama sekali. Nah, ini betapa bahagianya ucapan yang kita ucapkan. Wa kam min kalimatin jalabat niqmatan. Betapa banyak daripada kalimat ucapan itu dapat mendatangkan bukan nikmat, lawannya nikmat, yaitu niqmah. Apa bedanya nikmat dengan niqmah? Kalau nikmat itu adalah nikmatan. Kalau niqmah adalah bencana, musibah. Kalau nikmat ya nikmat.
ada yang namanya niqmah, nikmat pakai apa? Pakai ain. Ada namanya niqmah pakai apa? Qaf. Kalau nikmat, kenikmatan, nikmat. Kalau niqmah adalah bencana atau musibah. Lawannya nikmat. Nah, itu. Oleh karena itu bisa jadi ucapan yang kita lontarkan itu dapat apa? Menghilangkan nikmat dan juga dapat mendatangkan yang namanya musibah. Dan juga ada ucapan yang mendatangkan suatu nikmat. Contohnya ketika dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan alhamdulillah, maka akan mendatangkan nikmat yang lebih besar lagi. Nah, itu. Biasanya para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja diberikan nikmat baru dia mengucapkan alhamdulillah, melainkan ketika diberikan musibah mereka itu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan musibah? Karena barangkali mereka itu memandang musibah tadi dapat mengangkat derajatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Dikatakan bahwasanya semua ucapan yang enggak ada manfaatnya itu bakal orang tadi itu akan diberhentikan atau ditanya dengan 5 pertanyaan di akhirat nanti. Yang pertama ditanya orang tadi, lima qulta kalimah kadza akanat mimma ya'nik, kenapa engkau mengucapkan kalimat ini? Apakah kalimat tadi itu manfaat buatmu? Ditanya seperti itu. Ditanya lagi pertanyaan yang kedua, hal nafa'atka idza qultaha, apakah manfaat jika engkau mengucapkannya? Apakah ada manfaat apa yang engkau ucapkan itu? Ditanya seperti itu. Yang ketiga ditanya, hal darratka law lam taqulha, apakah membahayakanmu jika engkau tidak mengatakannya? Apakah membahayakanmu kalau engkau itu tidak mengucapkannya? Ditanya. Yang keempat, halla sakatta farabihta salamata min aqibatiha, kok nggak diam saja kamu? Lebih baik kamu itu diam, maka engkau akan bisa selamat daripada yang namanya keburukan. Yang kelima, halla ja'alta makanaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar fa ghanimta thawabaha, kenapa engkau gak lebih baik daripada ngomong mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, lebih afdol lagi daripada engkau berbicara yang tidak baik. Yang mana subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu termasuk apa? Al-baqiyatus sholihah. Warawa Abu Ubaidah anil Hasan radhiyallahu taala anhu qala min alamati i'radillah minal 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari seorang hamba, tanda-tandanya adalah ketika dia melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jika kita dalam sehari ini banyak melakukan manfaat atau mudarat, kalau kita lebih banyak melakukan mudarat yang enggak ada manfaatnya, maka di situ adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memalingkan kepada kita. Nih. Kalau kita melakukan banyak manfaatnya dalam sehari ini, maka di situ tandanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Waqala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar rahimahullah taala, idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa dha'fan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Jika engkau melihat
hatimu itu keras, hatimu itu gelap, dan tubuhmu itu lemah, dan rezekimu itu seret, maka ketahuilah engkau telah berucap dengan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Itu. Kalau rezeki kita ini dalam sebulan atau dalam sehari ini kok seret yo, apa ya ini? Nah, kita bisa introspeksi. Barangkali kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, gak ada manfaatnya. Bisa jadi letaknya dari situ. Bahkan dikatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Yunus bin Abid bin Ubaid rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, beliau mengatakan tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min shaumi yaumin. Siapa orang yang meninggalkan dari berucap hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang enggak ada manfaatnya untuk dirinya, maka lebih afdal daripada dia itu puasa sunnah dalam satu hari. Jika dia meninggalkan yang namanya apa? Hal-hal yang tidak baik, itu lebih afdal bagi dia daripada dia puasa sunnah selama satu hari. Nah, kita ini dalam keadaan puasa, lebih-lebih kita menjaga lisan ini, meninggalkan dari perkara hal-hal yang tidak baik. Kalau orang bisa meninggalkan hal seperti itu loh, apa? Lebih afdal baginya daripada dia puasa sunnah selama satu hari. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada an yunawwirallahu qalbahu falyatrukil kalama fima la ya'nih. Siapa orang yang hatinya ingin diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia meninggalkan omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Ngerantos buko, jenengan ngomong nopo biasa nih, ibu-ibu bahas nopo jenengan sak dari buko, bahas masalah tiang, bahas tonggone, bahas bojone wong, bahas esrine wong. Nah ini hati-hati kalau kita sering membahas hal-hal yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Disitulah Allah SWT menggelapkan hati kita. Kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang nggak baik, yang nggak ada manfaat, kita tinggalkan, disitulah hati kita semakin diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil salawatullah wassalamu alaihi, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berjalan melewati seorang yang dia itu terbang di atas langit. Terbang di atas langit. Nabi Ibrahim pernah melihat seorang ibadahnya itu ngawang teng langit. Nabi Ibrahim ketika berjalan melihat ada orang tuh miber salat di langit. Ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bimanil tahadil manzilah minallahi ta'ala, dengan cara bagaimana engkau mendapatkan suatu keistimewaan seperti ini wahai fulan? Maka dia mengatakan dengan perkara sepele. Nabi Ibrahim bi amrin yasir, dengan perkara yang sepele. Fatamtu nafsi anid dunya, aku mencegah diriku dari yang namanya cinta dunia. Pertama. Yang kedua, walam atakallamu fima la ya'nini, dan aku meninggalkan, aku tidak berucap kecuali yang bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa nazartu fima amarani rabbi fa'amiltu bihi wa fima nahani anhu fantahaitu. Apa yang diperintahkan oleh Allah aku lakukan, apa yang dilarang oleh Allah aku tinggalkan. Sudah itu amalanku. Meninggalkan apa? Tidak berucap kecuali yang manfaat. Maka dia apa? Mendapatkan keistimewaan oleh Allah SWT apa? Bisa terbang di langit. Mantunya jeneng langsung miber sedaya pun. Dengan cara bagaimana? Gampang. Napa? Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa zidna husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani
Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.